Raden Samba ada yang melindungi. Ilmunya tinggi sekali. Iya, aku tidak sanggup meniup suling melawan serangan mereka yang dahsyat. Jangan takut, Raden. Di sini aman. Orang-orang di sini bukan manusia, tapi sama dengan saya, siluman. Siluman harimau kumbang. Berarti saya akan tampak sebagai manusia biasa. Betul. Dalam pandangan orang-orang di sini, Raden tidak sebagai ular, tapi sebagai manusia biasa. Masih jauh rumahmu, Panglima? Sudah dekat, Kiai, di ujung jalan sana. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan Mak Lampir, di mana pada saat itu mereka sedang mengejar Raden Samba. Grandong pun mengatakan bahwa Raden Samba dilindungi oleh siluman. Namun ia tidak mengetahui dengan pasti siapa siluman yang melindungi tersebut. Sementara itu, Raden Samba yang sedang bersama dengan Panglima Kumbang dan Kiai Ageng Jembar Jemantoro pun kini telah berada di tempat yang cukup aman, yaitu pada kediaman Panglima Kumbang yang bertempat di tengah hutan larangan yang dihuni oleh para siluman harimau kumbang. Raden Samba merasa sangat tenang dan aman berada di wilayah kekuasaan Panglima Kumbang, sebab akan sulit bagi siapapun untuk mengetahui tempat tersebut. Apalagi di sana terdapat pasukan dan rakyat Panglima Kumbang yang sangat banyak, sehingga terkenal dengan sebutan hutan larangan. Sementara itu, Mak Lampir yang masih berada di hutan sebelah timur desa Pulung pun kini kehilangan jejak Raden Samba. Dan ia pun yakin jika memang bangsa silumanlah yang telah melindungi pemuda tersebut. Dan ia sangat yakin bahwa siluman tersebut adalah Kalagondang, karena hanya Kalagondanglah siluman yang paling sakti dan punya nyali yang bisa berbuat semaunya, serta kemungkinan besar benar-benar mampu melindungi Raden Samba. Kalagondang? Aku tahu siapa dia. Dia pernah aku tawan, tapi lolos lagi ditolong orang. Aja. Selain Kalagondang, ada lagi yang lain musuh kamu dari bangsa siluman? Banyak, tapi yang paling konyol dan kurang ajar hanya Kalagondang. Coba sebutkan yang lainnya. Datuk Larang Tapa, Rindi Antika, dan Santalima. Ada lagi? Ada, tapi dia tidak mungkin berani, karena dia lemah dan bukan jagoan. Siapa? Panglima Kumbang. Dia siluman kelas teri dan penakut. Jangan anggap enteng, Mak Lampir. Sebab dia berpangkat Panglima. Panglima adalah sebuah pangkat yang tinggi, tidak main-main. Berarti sedikit banyak dia seorang yang hebat. Betul. Jangan ada yang terlewat. Semuanya harus dicurigai. Nah, kira-kira siapa dulu yang paling dicurigai oleh Mak Lampir? Kalagondang. Kini kita menuju pada Truna dan Bargo yang di saat itu sedang berjalan berdua, dan mendadak saja datanglah Grandong yang langsung mencengkram serta membawa kabur Truna. Anak kecil itu pun menjerit-jerit meminta tolong. Melihat semua itu, Bargo pun tidak mau berpangku tangan. Ia pun langsung terbang mengejar Grandong, lalu memberikan serangannya dengan cepat. Pertarungan Bargo dan Grandong pun tampak sangat sengit. Truna yang melihat semua itu menjadi sangat khawatir, karena ia tahu kalau ada Grandong, biasa pasti juga ada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Benar saja, karena setelah itu mendadak muncullah Mak Lampir, Aji Basa Pamungkas dan Hiralal Sangker. Manusia licik dari Hindustan itu pun menjadi sangat senang ketika melihat Bargo.
karena ia merasa pernah menundukkan Bargo dan menjadikannya budak. Truna yang melihat keberadaan orang-orang sakti itu pun langsung berusaha kabur. Namun ia pun menjadi terkejut karena Ajibasa Pamungkas langsung menangkapnya. Sedangkan Hiralal Sangkar pun kemudian langsung menyerang Bargo. Akan tetapi karena ia melihat Truna yang telah tertangkap musuh, maka jin itu pun tidak mau menyerang Hiralal Sangkar. Walaupun sebenarnya ia mampu mengalahkan tukang sihir murahan Hindustan tersebut. Karena kekuatan sejatinya telah kembali, ia pun mau tidak mau mengalah demi keselamatan Truna, sahabat kecilnya. Hei, lepaskan! Apa-apaan pakai gelang segala? Cepat lepaskan anak itu! Aku tahu kau jin habsi yang sakti. Tapi apa kau kuat menghadapi kami bertiga? Kau akan mati konyol, dan anak ini akan tetap menjadi milik kami. Tapi kalau kau pakai gelang itu, anak ini bebas, dan kau jadi sahabat. Ya sudah, aku pakai. Sekarang, lepaskan anak itu. Ya. Aku tidak bohong, bukan? Ya! Ya! Ya, dengan begitu mudahnya Bargo masuk ke dalam perangkap Ajibasa Pamungkas dengan memakai gelang terkutuk tersebut. Kini ia pun tidak bisa kabur karena disedot kembali ke hadapan Ajibasa Pamungkas. Di sisi lain, terlihat Kala Gondang sedang bersama Welu. Setelah beberapa waktu lalu, mereka habis menghajar dan mengerjai Hiralal Sangkar habis-habisan. Mendadak saja datanglah Truna yang memang telah lepas dari cengkraman Ajibasa Pamungkas. Anak itu pun langsung melaporkan tentang kejadian yang baru saja dialaminya. Kala Gondang pun menjadi terkejut mendengar bahwa Bargo masih berada di tempat Ajibasa Pamungkas berada. Ia pun kemudian langsung pergi hendak menuju tempat orang-orang golongan hitam tersebut guna menyelamatkan Bargo yang katanya adalah sahabat kentalnya. Namun Welu pun tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia tahu kalau Kala Gondang dalam keadaan bahaya, sehingga ia pun mengusulkan untuk menggunakan akal taktik jitu guna menghadapi Mak Lampir dan kawan-kawannya. Ia pun kemudian berbisik kepada Kala Gondang. Lalu setelah itu, dengan tertawa-tawa penuh percaya diri, Kala Gondang pun berangkat sendirian menuju tempat di mana Bargo berada. Sedangkan Welu mengajak Truna untuk menuju suatu tempat yang kemungkinan anak itu telah janjian memperdaya Mak Lampir dan kawan-kawannya. Kurang ajar! Kau memperdayai aku, ha? Kau pikir bisa lari dariku, ha? Kala Gondang, tangkap dia! Untung ada saya ya. Itu jurus kucing kudisan. Kejar dia! Sesuai rencana, Kala Gondang pun mengelabui Ajibasa Pamungkas dan sekutunya dengan berlari ke arah hutan, sehingga secara tidak langsung mereka pergi menjauh meninggalkan Bargo sendirian.
Ia memang sengaja meninggalkan Bargo dan memancing orang-orang sesat tersebut menjauh. Kini Aji Basa Pamungkas, Grandong, dan Hiral Sangker yang mengejar Kalagondang pun dapat ditipu mentah-mentah. Kita tertipu. Kita mengejar bayangannya. Ada apa? Majikan. Bargo! Ternyata usaha Kalagondang atas usul Welu pun berhasil. Kini ia pun dengan leluasa menghampiri Bargo dan membawanya pergi menjauh dari hutan tersebut. Sedangkan Aji Basa Pamungkas yang telah kehilangan Bargo pun kini mencoba untuk kembali menyedot jin tersebut dengan kekuatannya yang berpusat pada gelang perak yang telah digunakan oleh Bargo. Memang selalu apes nasib jin sahabat Kalagondang itu. Karena ia selamat dari cengkraman Hiral Sangker, kini ia kembali menjadi budak Aji Basa Pamungkas karena ia telah dengan sukarela menggunakan gelang perak terkutuk itu. Kini ia yang sedang terbang bersama dengan Kalagondang pun mendadak saja tersedot oleh kekuatan Aji Basa Pamungkas karena gelang di kakinya. Sebab dimanapun ia berada selama ia menggunakan gelang itu, maka Aji Basa Pamungkas tetap akan bisa menyedotnya. Hampir saja kalian jadi budak Aji Basa Pamungkas. Bagaimana caranya kamu bisa menolong kami? Nanti aku tunjukkan. Kalian mau kemana? Kali Jaruban, Welu dan Truna menunggu aku di sana. Beruntung sekali, kebetulan Santal Lima melihat keberadaan Bargo, sehingga terpaksa ia memotong kaki Bargo karena hanya itulah jalan satu-satunya, sebab ia telah memakai gelang perak Aji Basa Pamungkas. Kini mereka bertiga pun sama-sama menuju Kali Jeru karena sebelumnya Kalagondang telah janjian dengan Truna dan Welu di sana. Sementara itu, Truna yang merasa sudah lama menunggu pun mengatakan kepada Welu bahwa ia khawatir bahwa Kalagondang juga ikut tertangkap. Maka dari itu, ia pun menjadi takut dan mengajak Welu untuk kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi, Welu pun menolaknya dengan keras karena ia telah berjanji kepada Kalagondang, serta menurutnya mereka harus tetap menunggu untuk sekaligus mengetahui Raja Jin Merah kawan mereka itu tertangkap Aji Basa Pamungkas ataukah tidak. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah Kalagondang dengan tertawa-tawa. Keduanya pun menjadi sangat senang dan segera menghampiri rombongan Raja Jin Merah tersebut. Paman, bagaimana Paman? Saya takut siasat kita gagal. Oh tidak, siasatmu itu jempolan. Walah, mana kakiku? Siapa yang motong, ha? Kalau tidak dipotong, kamu akan tetap menjadi anak buah Aji Basa Pamungkas. Gelang perak itulah sumber malapetakannya, sehingga Aji Basa Pamungkas bisa berbuat apa saja. Kamu tidak akan berdaya melawannya. Hah, begitu hebatkah Aji Basa Pamungkas? Aku jadi penasaran. Aku sanggup melawannya. Kalagondang, dia bukan lawan kamu. Ilmu Aji Basa Pamungkas selangit. Hanya Sultan Agung yang bisa melawannya. Atau orang yang diberi tugas oleh Sultan Agung. Ayo kita pergi. Mau kemana? Ke rumah Panglima Kembar. Apa mungkin yang menyelamatkan Raden Samba Kalagondang juga? Mungkin sekali. Kenapa tidak? Berarti dosa Kalagondang berlipat-lipat. Aku bersumpah akan menangkap Kalagondang. Aku siksa dia habis-habisan. Aji Basa Pamungkas tampaknya menjadi lebih penasaran lagi terhadap Kalagondang yang selalu mampu menggagalkan rencananya, bahkan mengerjainya. Ia pun kemudian menyuruh Mak Lampir untuk mengerahkan para anak buahnya yang terdiri dari jin,
siluman dan hantu untuk mencari Kalagondang. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Panglima Kumbang, tampak sang Panglima mengatakan kepada Kiai Ageng Jembar Jemantoro dan Raden Samba bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut untuk mengungsi ke tempat lain, sebab Mak Lampir akan mengetahui tempat persembunyian mereka itu dalam waktu dekat. Ia pun memberitahukan kepada Kiai bahwa Aji Basa Pamungkas sangat licik serta sanggup melakukan apa saja termasuk tipu daya untuk kemenangannya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja datanglah rombongan Santal Lima dan Kalagondang yang ternyata juga ingin menumpang di rumah Panglima Kumbang untuk bersembunyi dari kejaran Mak Lampir. Ada apa ini? Kenapa dia? Perbuatan Aji Basa Pamungkas, Kiai. Terpaksa saya potong kakinya supaya putus kekuatan Aji Basa Pamungkas terhadapnya. Berarti di kaki Bargo ada gelang perak Kalabendo. Betul. Wah, mengerikan sekali. Badan saya mendadak lemas, tidak punya kekuatan sama sekali. Bagaimana keadaanmu, Raden? Masih belum sembuh juga ya? Betul. Untung Kiai menolong saya. Urusanmu tambah rumit saja, Raden. Nanti aku cari Datuk Larang Tapa. Hanya dia yang bisa membereskannya. Ketika itu, tampak salah seorang siluman anak buah Mak Lampir mencoba untuk menyusup menuju kediaman Panglima Kumbang dengan menyamar sebagai seorang pedagang buah keliling. Ia pun kemudian mencoba untuk mendekati rumah Panglima dan menawarkan dagangannya sambil mencoba melihat ke dalam kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi, tampaknya naluri Panglima Kumbang merasakan bahwa orang itu adalah penyusup, sehingga ia pun mengatakan bahwa ia tidak mau membeli apa-apa dari orang itu. Lalu ia menyuruhnya pergi. Orang itu pun kemudian segera pergi berjalan menjauh. Namun Panglima Kumbang pun mengetahui dengan mata batinnya siapa sesungguhnya orang itu, sehingga kemudian sang Panglima pun segera mengejarnya untuk menghabisi penyusup tersebut, karena akan sangat berbahaya jika ia sampai lolos dan melaporkannya kepada Mak Lampir. Panglima Kumbang, siapa lawanmu tadi? Anak buahnya Mak Lampir. Setelah itu, Panglima Kumbang pun mengatakan bahwa kemungkinan besar anak buah Mak Lampir yang sudah sampai ke tempat itu tidak hanya satu, dan mereka akan segera melaporkan kejadian barusan kepada Mak Lampir. Oleh karena itu, sang Panglima pun mengusulkan agar mereka segera pergi dari tempat tersebut, sekaligus untuk menghindari amukan Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir terhadap rakyat Panglima Kumbang. Kiai Jemantoro pun kemudian mengajak mereka semua untuk segera menyingkir di saat itu juga. Setelah berada di ujung hutan larangan, Santal Lima pun mengusulkan agar mereka menuju Mataram saja, karena di sanalah tempat yang paling aman untuk Bargo dan juga Raden Samba. Lalu sang kiai pun membagi mereka menjadi 2 kelompok dengan tugas masing-masing. Benar. Kecerdikan dan kelicikan Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir harus kita lawan dengan taktik dan siasat yang licin. Baiklah. Aku, Santal Lima dan Kalagondang akan menjadi kelompok 1 yang akan melintasi jalur utara. Dan kau Raden Samba, Bargo, Teruna dan Welu menjadi kelompok 2 yang akan melintasi jalan selatan. Dengan begitu,
Aku, Santa Lima dan Kalagondang bisa memancing Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas untuk mengejar kami. Sehingga kalian bisa terlepas dari kejaran mereka. Ayo Kalagondang, ayo. Tampaknya siasat Kiai Ageng Jembar Jumantoro kali ini sangat cerdik. Memang Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas harus dilawan dengan kecerdikan agar Bargo dan Raden Samba bisa selamat. Sementara itu, rombongan Aji Basa Pamungkas sendiri kini telah sampai pada kediaman Panglima Kumbang. Akan tetapi, mereka jelas tidak menemukan siapa-siapa di sana. Justru mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang kemudian dihampiri oleh Mak Lampir untuk dimintai keterangan. Bocah itu pun mengatakan bahwa Panglima Kumbang pergi bersama orang banyak menuju Selawi, sebelah selatan Kadipaten Tegal. Mengetahui hal itu, Mak Lampir pun kemudian mengajak kawan-kawannya untuk segera bergerak mengejar orang-orang golongan putih tersebut. Ketika itu, rombongan penghancur yang terdiri dari Kalagondang, Ki Jumantoro dan Santa Lima mendadak saja berhenti karena Kalagondang merasakan ada sesuatu yang mengancam mereka. Benar saja, karena tak lama kemudian mereka pun telah dikepung oleh rombongan siluman para anak buah Mak Lampir. Kalagondang dan Kiai Jumantoro pun segera membereskannya. Namun tak lama kemudian muncullah rombongan Mak Lampir yang langsung menyaksikan orang-orang sakti golongan putih itu menghabisi para iblis pengikutnya. Indrajit, Sangkar, serang mereka! Santa Lima. Mak Lampir pun sangat terkejut dengan kemunculan Santa Lima, salah satu pendekar golongan putih yang belum pernah bisa dikalahkannya. Grandong pun kini mencecar murid Kiai Jamas itu dengan jurus-jurus ganasnya. Namun tampaknya sulit bagi setan jelek itu untuk bisa mengalahkan Santa. Justru malah dirinya sendiri yang kerepotan dan dapat digempur mundur. Sementara itu, Hiral Sangkar yang berhadapan dengan Kalagondang pun langsung mencabut seruling saktinya dan segera meniupnya untuk menundukkan racicin merah tersebut. Akan tetapi, yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan orang Hindustan tersebut, karena seruling saktinya tidak berarti apa-apa di hadapan Kalagondang. Ya, sungguh mengejutkan karena suara seruling sakti Hiral Sangkar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap Kalagondang, dan justru hanya dibuat permainan oleh Raja Jin Merah tersebut. Kini justru orang Hindustan itu dibuat repot oleh serangan balik Kalagondang yang mengancam keselamatannya. Sedangkan Santa Lima dan Grandong pun masih bertarung sengit, namun belum ada tanda-tanda Grandong akan menang sama sekali, karena Santa Lima masih terlalu hebat baginya.
Mahira Alsangkar? Tidak tahu. Jangan-jangan. Kita kejar. Hati-hati kalau gondang. Mak Lampir bersama Aji Basa Pamungkas. Tidak usah ditakuti orang macam itu, Kiai. Jangan gegabah kalau gondang. Orang semacam Aji Basa Pamungkas harus dihindari. Tenang saja, Santa Lima. Kau tenang saja. Nyali kita jangan dikerdilkan sendiri. Aji Basa Pamungkas itu tidak ada apa-apanya. Kecil, sudah jalan terus. Tapi tunggu. Aku mau ganggu mereka dulu, ya? Siap. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.